Halo teman kumparan, saya Melisa Lolindu. Saat ini saya berada di ASEAN Newsroom di Jakarta Convention Center, di mana ini merupakan hari ketiga pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center. Dan malam tadi, pada Rabu malam, sudah dilaksanakan gala dinner, di mana Presiden Joko Widodo ini menjadi tuan rumah pada gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang juga dihadiri oleh para kepala negara anggota ASEAN dan juga kepala negara-negara mitra yang ikut hadir dalam KTT ke-43 ASEAN ini. Teman kumparan, karena ini sudah merupakan hari ketiga KTT ke-43 ASEAN, tentu saja sudah ada sejumlah pertemuan yang dilakukan selama rangkaian KTT ke-43 ASEAN ini. Dan kalau kita flashback sedikit ya, pada opening ceremony ini Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan beberapa poin, antara lain adalah tentang unity of ASEAN yang terpelihara dengan baik sampai saat ini. Kemudian bagaimana ASEAN ini memiliki komitmen yang kuat dan meminta para mitra ini untuk bisa terus menghormati values dan prinsip yang dimiliki oleh ASEAN. ASEAN juga berkomitmen siap untuk melakukan kerjasama dengan negara manapun dan juga dengan pihak manapun yang tentu saja harapannya ini dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. Lalu pada hari pertama juga menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi ini menyampaikan bahwa IMF atau Dana Moneter Internasional ini menyampaikan bahwa situasi ekonomi global ini memang melambat karena pandemi dan perang begitu ya. Tumbuh hanya sekitar 3%, itu berarti terendah dalam satu dekade terakhir jika dibandingkan sebelum pandemi. Nah, meski begitu, pertumbuhan ekonomi ASEAN ini mencapai 4,9% dan menurut IMF, ASEAN ini berkontribusi sekitar 10% dari global growth. Dan berikut cuplikan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. IMF antara lain menyampaikan bahwa ekonomi global melambat karena pandemi dan juga karena perang, tumbuh hanya 3%, terendah dalam satu dekade dibanding sebelum pandemi. Namun dilihat ASEAN tetap pertumbuhannya tetap tinggi, proyeksinya 4,9%. Jadi kemarin waktu pertemuan bilateral antara Managing Director IMF dengan Bapak Presiden, hal ini juga disampaikan bahwa ASEAN merupakan satu bright spot dari situasi dunia yang tidak menentu ini. Teman kumparan, para pemimpin negara anggota ASEAN juga menekankan pentingnya kerjasama di berbagai bidang seperti di bidang energi, ketahanan pangan, kemudian kesehatan, keuangan, dan juga tentu saja ekonomi digital. Pada KTT ke-43 ASEAN ini juga dilaksanakan yang namanya ASEAN Indo-Pacific Forum atau AIPF, di mana acara ini merupakan flagship keketuaan Indonesia di KTT ASEAN tahun 2023 ini. Nah, tujuan utama dari AIPF ini apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi secara inklusif negara anggota ASEAN dengan mitra di wilayah Indo-Pasifik. Nah, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, AIPF ini dihadiri sekitar 2.500 peserta dengan 94 pembicara, kemudian dihadiri pula tentu saja dengan para kepala negara dan pemerintahan serta para profesional dari berbagai perusahaan. Sejauh ini AIPF menghasilkan 93 proyek dengan nilai mencapai 38,2 miliar US dollar. Masih ada juga peluang 73 proyek lainnya senilai sekitar 17,8 miliar US dollar. Nah, diinformasikan sebanyak 16 perusahaan nasional dan asing mengikuti kegiatan ini. Teman kumparan, masalah Myanmar juga dibahas pada sesi retreat KTT ke-43 ASEAN, di mana seperti yang kita ketahui bahwa negara Myanmar itu tidak diundang secara resmi menghadiri KTT ke-43 ini meskipun merupakan negara anggota ASEAN. Buntut dari keadaan politik yang terjadi di sana pasca adanya kudeta militer. Nah, pada sesi retreat KTT ke-43 ASEAN ini akhirnya disepakati bahwa ada pengalihan keketuaan dari Myanmar ke Filipina untuk pelaksanaan KTT ASEAN tahun 2026. ASEAN juga menyerukan adanya deklarasi kekerasan di mana ASEAN meminta agar junta militer di Myanmar ini tidak menargetkan warga sipil. Ya teman kumparan, pada hari kedua
KTT ke-43 ASEAN ini digelar sejumlah pertemuan dengan kepala negara-negara mitra dan salah satu agendanya adalah Asian Plus 3 di mana 3 negara di kawasan Asia Timur Laut yang hadir adalah Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Salah satu yang dibahas adalah tentu saja mengenai isu limbah nuklir Fukushima di mana menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, ini Perdana Menteri Jepang sudah menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh Jepang, termasuk masalah scientific base dan juga termasuk transparansi proses yang dilakukan terkait pembuangan limbah nuklir Fukushima yang telah diolah. Teman kumparan, ada pula agenda ASEAN and US Summit di mana ini dihadiri oleh Wakil Presiden Amerika Serikat yaitu Kamala Harris, di mana dalam agenda tersebut antara lain dibicarakan mengenai bagaimana kemitraan ASEAN dan Amerika Serikat yang saling menguntungkan satu sama lain, kemudian bagaimana stabilitas kawasan merupakan kepentingan bersama, dan dibahas juga soal jika terjadi gangguan di kawasan Asia Tenggara, maka hal tersebut akan mengganggu ekonomi dan keamanan global, sehingga semua mitra ASEAN ini harus mendukung sentralitas ASEAN dan juga menjauhi yang namanya persaingan yang tidak sehat. Jadi sekali lagi memang dipupuk kerjasama dan juga perkembangan rencana-rencana ke depan yang diharapkan ini bisa menguntungkan semua pihak yang terlibat. Ya teman kumparan, itulah beberapa agenda dan pertemuan yang dibahas pada KTT ke-43 ASEAN ini. Dan sekali lagi, para leaders ini mendorong kerjasama yang baik di bidang ekonomi, digital, ketahanan rantai pasok, ketahanan pangan, energi, infrastruktur kawasan, dan juga pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Saya Melisa Lolindu dan Suban Sainuri melaporkan langsung dari ASEAN Newsroom Jakarta Convention Center.